Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai analisis deskriptif produk sari roti. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Reva Putri Sanesiget, lalu ada teman saya Nabila Anandalisti, Muhammad Rifaldi, Syala Ataya, Nisalis, dan yang terakhir ada Agna Firjatullah. Untuk yang pertama, di sini ada gambaran produk atau perusahaan. Jadi PT Nippon Indosari Corpindo Tbk ini merupakan produsen roti masal yang pertama dan terbesar di Indonesia. PT ini dia punya berbagai merek. Yang pertama itu ada Sari Roti, Sari Kue, dan Sari Coko. Lalu PT ini berdiri tahun 1995 di Cikarang, Jawa Barat dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun berikutnya dengan memperkenalkan merek Sari Roti kepada masyarakat Indonesia. Nah, perusahaan sari roti ini dia berpegang teguh pada empat nilai utama, yaitu results, organization, teamwork, dan implementation atau yang disingkat menjadi roti. Di sini juga ada visi dan misi perusahaannya. Untuk visi perusahaan itu adalah senantiasa tumbuh dan mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia melalui penetrasi pasar yang luas dan dalam dengan menggunakan jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau konsumen seluruh Indonesia. Lalu untuk misi perusahaannya itu adalah memproduksi dan mendistribusikan beragam produk yang halal, berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau bagi seluruh konsumen. Oke, jadi untuk bab kedua adalah latar belakang kenapa kita memilih produk sari roti. Yang pertama yaitu karena high visibility, sari roti itu memiliki distribusi luas di berbagai kanal retail dan juga memastikan data transaksi mewakili banyak segmen konsumen. Yang kedua ada termasuk dalam kategori FMCG, yaitu volume penjualan tinggi dan frekuensi pembelian yang sering. Lalu juga idealis untuk market basket analysis karena banyak data transaksi yang berulang. Yang ketiga ada relevansi, yaitu produk konsumsi primer dengan pembelian berulang dan dapat mengungkap pola kombinasi produk dan preferensi musiman. Dan yang keempat ada ketersediaan responden potensial, yaitu sari roti itu dikenal luas yang mana mempermudah kami untuk mengumpulkan datanya dan juga dapat mengurangi bias dan meningkatkan validitas hasil analisis. Oke, selanjutnya di bab 3 saya akan menjelaskan mengenai profil responden. Di karakteristik ada usia, jenis kelamin, pekerjaan atau kegiatan utama, dan juga rata-rata pendapatan. Untuk usia responden, mayoritas responden itu berusia di usia 18 sampai 20 tahun dengan persentase 74,5%. Sisanya itu di angka 21 sampai 23 tahun dengan persentase 25,5%. Hal ini menunjukkan target utama adalah kalangan muda. Lalu untuk jenis kelamin, responden perempuan lebih banyak di angka 62,5% dibanding laki-laki yang hanya memiliki persentase 37,5%. Ini menunjukkan kalau perempuan lebih aktif membeli produk sari roti, kemungkinan karena perhatian mereka terhadap kualitas dan kemudahan makanan. Selanjutnya untuk karakteristik pekerjaan atau kegiatan utama, sebagian besar responden adalah pelajar atau mahasiswa dengan persentase 89,5%. Sisanya adalah pekerja 7% dan juga wirausaha 3%. Dan gap year 0,5%. Ini menegaskan kalau produk ini diminati oleh kalangan muda yang membutuhkan makanan yang praktis. Untuk karakteristik rata-rata pendapatan, kelompok pendapatan 1 juta sampai 2 juta mendominasi di angka 30%, diikuti pendapatan yang di bawah 500.000 yaitu persentasenya 22,5%. Hal ini sejalan dengan harga sari roti yang terjangkau untuk konsumen muda dengan daya beli menengah. Lalu di sini saya akan menjelaskan bab 4 mengenai metode penelitian. Pada penelitian kali ini kami menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu sebuah metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai karakteristik responden serta pola pembelian konsumen terhadap produk sari roti berdasarkan hasil kuesioner. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan mengolah data yang bersumber dari data primer yang kami kumpulkan melalui teknik penyebaran kuesioner kepada konsumen yang berjumlah 200 yang pernah membeli produk sari roti, dan output dari hasil data analisis ini berbentuk tabel, diagram, atau persentase agar hasilnya dapat lebih mudah kami pahami. Metode analisis yang kami gunakan untuk penelitian ini meliputi dua pendekatan utama, yaitu RFM atau Recency Frequency dan Monetary Value, dan juga NPS atau Net Promoter Score. Analisis RFM atau Recency Frequency and Monetary Value adalah teknik yang cukup terkenal yang digunakan untuk mengevaluasi pelanggan berdasarkan pola perilaku pembelian mereka. Metode RFM ini berfokus pada tiga dimensi utama, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary value. Untuk resensi adalah sebuah nilai yang didapat dari jarak seorang pelanggan terakhir melakukan pembelian produk pada suatu perusahaan sampai terakhir kali data diteliti. Satuan yang biasa digunakan itu
bisa hari, bulan, ataupun tahun. Semakin baru atau semakin sering konsumen melakukan pembelian, maka nilai resesinya diasumsikan lebih tinggi. Untuk frekuensi adalah nilai seberapa sering pelanggan melakukan transaksi kepada sebuah organisasi, yang dimana semakin tinggi frekuensi pembeliannya, maka semakin besar pula tingkat keterlibatan dan juga loyalitas seorang konsumen tersebut terhadap suatu produk. Dan yang terakhir adalah monetary value, yaitu nilai yang merepresentasikan total pengeluaran responden untuk produk sari roti dalam suatu periode tertentu. Nilai ini mencerminkan kontribusi ekonomi setiap pelanggan terhadap perusahaan yang terkait. Dengan kata lain, semakin besar monetary value-nya, maka semakin tinggi pula nilai pelanggan bagi perusahaan. Dan untuk metode yang kedua adalah metode NPS atau Net Promoter Score. Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat loyalitas dan kesediaan konsumen dalam merekomendasikan suatu produk kepada orang lain. Pengukuran ini dilakukan melalui skala penilaian yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori pertama yaitu promoters dengan skor 9-10, yang kedua adalah pasif dengan skor 7-8, dan yang terakhir adalah detractors dengan skor 0-6. Dan nilai dari NPS ini diperoleh melalui perhitungan selisih antara persentase promoters dikurangi detractors. Oke, selanjutnya itu ada di pembahasan dan hasil survei yang dimana sudah kami kumpulkan dari 200 responden. Untuk yang pertama ini adalah ada analisis resensi yang dimana yang paling banyak itu ada pembelian, kapan terakhir kali membeli sari roti, dan jawaban paling terbanyak itu ada di dalam 1 minggu terakhir dengan persentase 45,5%. Lalu jika dikaitkan dengan gender, jika kami kaitkan dengan gender, itu dapat disimpulkan bahwa perempuan itu menjadi segmen paling aktif dalam pembelian, baik pada usia 18-20 maupun 21 hingga 23 tahun. Lalu jika kita kaitkan dengan pendapatan, dapat diinterpretasikan bahwa sari roti ini paling kuat di segmen berpendapatan rendah hingga menengah, terutama pada kelompok usia muda. Lalu yang terakhir ini, jika dikaitkan dengan pekerjaan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas harian dan gaya hidup itu berpengaruh terhadap frekuensi pembeliannya. Pelajar masih menjadi segmen paling rutin. Oke. Oke, untuk selanjutnya ini ada di bagian frekuensi yang dimana berapa kali dalam sebulan ini responden membeli produk sari roti. Oke, untuk yang paling terbanyak itu ada di 1 hingga 6 kali dalam 1 bulan terakhir. Lalu jika kita kaitkan lagi nih terkait dengan gender, itu dapat kita simpulkan bahwa konsumen perempuan ini masih menjadi segmen utama dengan frekuensi pembelian tertinggi. Lalu jika dikaitkan dengan pendapatan, dapat disimpulkan bahwa produk sari roti paling sering dibeli oleh konsumen dengan pendapatan rendah hingga menengah karena nilai ekonominya itu sesuai dengan kebutuhan harian mereka. Lalu yang terakhir ini adalah dengan aktivitas utama atau pekerjaan yang dimana dapat disimpulkan bahwa pelajar dan mahasiswa merupakan segmen paling aktif dengan pembelian berulang, menjadikan mereka target ideal untuk program loyalitas dan program mingguan. Oke, untuk selanjutnya ini ada di monetary value yang dimana ini tuh berapa jumlah pengeluaran yang mereka keluarkan untuk membeli produk sari roti ini. Oke, untuk yang paling terbanyak itu ada di bawah 20.000 dengan persentase 46,5%. Lalu kembali kita kaitkan lagi dengan gender, yang dimana dapat disimpulkan bahwa konsumen perempuan ini memiliki kontribusi ekonomi lebih tinggi secara total, menjadikan mereka segmen penting dalam strategi penjualan dan promosi produk. Lalu selanjutnya untuk kaitannya dengan pendapatan, kenaikan pendapatan berbanding lurus dengan peningkatan nilai belanja. Namun produk ini tetap terjangkau untuk semua kalangan, memperkuat citra roti untuk semua. Lalu yang terakhir ini ada kaitannya dengan pekerjaan yang dimana kita dapat interpretasikan bahwa pekerja memiliki daya beli lebih tinggi, namun pelajar tetap menjadi segmen dengan volume pembelian terbesar karena frekuensi konsumsinya itu tinggi. Oke, yang selanjutnya itu adalah metode Net Promotion Score atau NPS yang dimana kita dapat simpulkan bahwa Net Promote Score ini kebanyakan dari responden ini memilih 9 hingga 10 yang dimana dapat disimpulkan bahwa sari roti ini emang sangat rekomendasi untuk orang-orang seperti itu. Oke, selanjutnya. Lalu di sini ada kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil dari RFM dan juga NFS, itu menunjukkan mayoritas konsumen sari roti ialah perempuan usia dari 18-23 tahun. Pelajar atau mahasiswa dengan pendapatan menengah ke bawah, mereka juga membeli sari roti itu 1-6 kali per bulan dengan pengeluaran itu di bawah dari 50.000, sehingga menunjukkan produk ini sering dibeli meski bukan kebutuhan yang utama. Dengan nilai NPS plus 40, sari roti memiliki kepuasan tinggi dan juga posisi pasar yang kuat sebagai roti kemasan yang praktis, terjangkau, dan juga dapat dipercaya. Untuk sarannya sendiri di sini yang pertama itu perkuat pemasaran digital seperti ke pelajar dan juga mahasiswa lewat promosi online, kerjasama kampus, dan juga sponsorship. Yang kedua, lakukan inovasi produk baik dari segi rasa, bentuk, maupun dari kemasan. Yang ketiga, terapkan program loyalitas seperti poin, diskon, atau bundling agar konsumen membeli ulang. Yang terakhir, jaga kualitas seperti kesegaran produk dan juga distribusi agar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Baik, ini untuk daftar pusakanya, lalu ada link video produk sari roti. Dan sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.